Halo, kembali lagi bersama Lydia Raja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang rangkuman materi semester genap mata pelajaran akuntansi lembaga pemerintah kelas 11. Bab yang pertama mengenai pencatatan transaksi untuk satuan kerja. A. Akuntansi aset. Akuntansi aset adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Contoh akuntansi aset adalah tanah, peralatan, mesin gedung, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya adalah konstruksi yang dalam pengerjaan. Perlu kalian ketahui, dalam pengelompokan aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang dalam satu periode atau tidak lebih dari 1 tahun bisa dicairkan, contohnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Dan aset tidak lancar adalah aset yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti investasi permanen, aset tetap lainnya, dan dana cadangan. Kita masuk ke bagian B, kewajiban. Perlu kalian ketahui, kewajiban adalah sebuah tanggung jawab pemerintah yang perlu dilaksanakan dikarenakan adanya akibat transaksi di masa lalu yang belum dibayarkan. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayar dalam kurun waktu tidak lebih 12 bulan atau 1 tahun. Contohnya seperti bunga pinjaman, PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Kita masuk ke bagian C, ekuitas. Ekuitas pemerintah biasa dinamakan dengan ekuitas dana. Ekuitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya yang dikurangi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab kedua, laporan keuangan pemerintah daerah atau desa. Pengertian laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan atau bisa dibilang ringkasan dari transaksi-transaksi selama 1 tahun periode. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Tujuannya adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aktiva dan kewajiban, serta dapat memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas dari suatu usaha. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu macam-macam laporan keuangan pemerintah daerah maupun desa. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah sebuah laporan yang menyajikan tentang ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun desa. Adapun unsur-unsur laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pendapatan LRA. Pendapatan LRA merupakan suatu bentuk penerimaan oleh bendahara pemerintah daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih atau biasa disebut SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu yang selanjutnya, belanja. Belanja merupakan semua bentuk pengeluaran oleh bendahara umum pemerintah daerah yang dapat menimbulkan berkurangnya SAL dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Lalu selanjutnya adalah transfer. Transfer pengeluaran merupakan pengeluaran uang yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya.
Dan yang terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan maupun pengeluaran yang tidak memiliki pengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali. Lalu yang kedua, laporan perubahan saldo atau saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo merupakan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa dari tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun-tahun berjalan serta adanya penyesuaian lainnya yang diperkenankan. Mari kita simak laporan perubahan saldo berikut ini. Berikut ini merupakan contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang pertama terdapat saldo anggaran lebih awal. Lalu yang kedua terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Lalu yang ketiga merupakan subtotal atau jumlah dari penjumlahan nomor 1 dan nomor 2. Lalu kita lanjut yang ke nomor 5, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran silpa ataupun sikpa. Dan nomor 6 itu merupakan subtotal penjumlahan antara nomor 3 dan nomor 5. Lalu yang ke-8, terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang ke-9 dan lain-lain. Yang 10 adalah saldo anggaran lebih akhir yang terdiri dari jumlah nomor 6, nomor 8, dan nomor 9. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi tentang informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Berikut ini merupakan laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang keempat, arus kas dari aktivitas transitoris. Lalu ada kenaikan penurunan kas dicatat, saldo awalnya juga dicatat, dan saldo akhir kas. Lalu yang terakhir adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu yang dinyatakan dalam jumlah uang.